잠깐만 기다려. 알려줄게. 그게 무슨 말이야? 식단이 왜? Warasle, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan dan kesempitan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul Extreme Job. Film ini bercerita tentang sekelompok polisi yang menyamar menjadi penjual ayam goreng demi bisa mengintai kelompok penjahat incaran mereka. Tetapi, seiring berjalannya waktu, dagangan ayam goreng mereka berkembang begitu pesat, sampai-sampai mereka dilema apakah akan tetap menjadi seorang polisi yang sehari-harinya menghadapi bahaya namun gaji kecil, atau fokus menjadi pedagang ayam goreng dengan penghasilan yang fantastis. Oke, langsung saja, ini dia alur cerita dari film Extreme Job. All around you. 돌발 상황에 대비 안전에 만전을 기하도록 한다. Film dibuka dengan memperlihatkan sekumpulan pengedar narkoba yang sedang menggosip tentang betapa mewahnya pernikahan dari salah satu influencer terkenal di Indonesia yang selalu trending di YouTube. 놀래라. 목사 뭐 그런 건가? Tiba-tiba datang seorang polisi wanita bernama Jang yang sayangnya tidak berhasil menerobos masuk ke markas mereka melewati jendela. Penjahat yang melihatnya pun heran, karena sebenarnya para polisi tersebut tidak harus mengambil resiko seperti itu hanya untuk menangkap penjahat kelas teri seperti mereka. 그럼 뭐 진짜 밥 먹게? 나 일일 일식하잖아. 문 열고 나가면 거기 누구 있겠니? Di sisi lain jendela, terdapat sang kepala dari satuan polisi itu yang bernama Ketua Go. Penjahat yang menemuinya pun memprotes karena seharusnya aksi mereka berakhir keren seperti polisi di film-film luar negeri. 버트리고 그런 모양새 아니야? 돈 없어 이 새끼야. 창문 깨지면 누가 변상해? Di tengah pembicaraan, tiba-tiba sang penjahat kabur lewat jendela dengan aksi yang jauh lebih epik dari yang dilakukan oleh Ketua Go dan teman-temannya. Aksi kejar-kejaran mereka berlanjut di jalan raya. Ketika sang penjahat ingin melakukan aksi merebut mobil ala-ala CJ di game GTA, ia malah dipencudangi oleh pemilik mobilnya sendiri. Di tengah pengejaran, salah seorang polisi bernama Mang dengan ekspresi meledeknya mengejar penjahat itu menggunakan Supra Fit yang ia kendarai. Dengan bantuan dari Mang, mereka pun berhasil melumpuhkan penjahat itu. Tetapi, aksi mereka itu malah menyebabkan mobil-mobil di simpang jalan mengalami tabrakan beruntun yang tidak masuk akal sama sekali. Bahkan, di akhir, ada seorang pengemudi yang sengaja menabrakkan mobilnya sendiri. Akibat kerusuhan yang mereka perbuat, Ketua Go dan para anak buahnya dipanggil oleh direktur mereka. Sang direktur marah besar, karena pihak polisi harus membayar uang ganti rugi yang cukup besar atas kekacauan itu hanya untuk menangkap penjahat kelas teri. Sebelum lupa, kelompok polisi itu sendiri dipimpin oleh Ketua Go dan beranggotakan Jae-hun, Yong-hu, Ma, dan Jang. Kemudian, sang direktur membandingkan Ketua Go dengan para juniornya yang lebih dulu naik pangkat menjadi seorang kepala. Melihat aksinya sebelum ini, tidak heran mengapa Ketua Go tidak kunjung naik pangkat meskipun sudah begitu lama bekerja di kepolisian. Di akhir, sang direktur mengatakan jika mereka tidak pantas menjadi seorang polisi dan meminta Ketua Go beserta timnya keluar ruangan. Sambil berjalan, mereka sempat sedikit menyalahkan satu sama lain atas progres tim yang tidak mengalami peningkatan. Hal itu semakin diperparah ketika mereka mengetahui jika Ma menggunakan dana investasi kepolisian untuk bermain judi. Di tengah keributan, seorang ketua tim lain yang bernama Choi datang. Ketua Choi mengatakan jika tim yang dipimpin oleh Ketua Go selalu bertindak gegabah dalam menjalankan misi. Demi merayakan dirinya yang baru saja naik pangkat menjadi kepala bagian, Ketua Choi mengajak Ketua Go dan timnya untuk makan bersama. Ketika makan, Ketua Choi yang dulunya adik kelas Ketua Go di kepolisian menawarkan dirinya sebuah misi.
yakni menangkap seorang gembong narkoba yang bernama Lee Mubai. Mengetahui jika itu merupakan misi besar, Ketua Go langsung menerima tawaran tersebut. Tawaran itu diberikan oleh Ketua Choi kepada Ketua Go karena ia masih menaruh rasa hormat dan berharap jika kakak kelasnya itu bisa segera naik pangkat. Ketua Go dan teman-temannya pun mulai melaksanakan misi penyamaran untuk bisa menangkap gembong narkoba bernama Lee Mubai. Detektif Jahun langsung memulai penyamarannya. Dimulai menyamar sebagai petugas CCTV, guru bela diri, petugas kebersihan, hingga menjadi seorang buruh pabrik yang entah apa gunanya. Di sisi lain, Detektif Ma melakukan pemantauan dari atas gedung. Sialnya, Detektif Ma malah melihat seorang ibu-ibu dan dikira sedang mengintip. Kembali ke Detektif Jahun, yang dengan sialnya malah terikut masuk ke dalam mobil yang berisikan para buruh yang hendak melakukan demonstrasi. Tak lama berselang, tiba-tiba polisi datang ke tempat tersebut. Polisi itu datang karena ibu-ibu sebelumnya melaporkan bahwa Detektif Ma diam-diam sedang mengintipnya di balik jendela. Saat ingin memberitahukan identitasnya kepada para polisi, Ketua Go melihat para penjahat yang sedang menjadi target misi mereka lewat di hadapannya. Karena sedang melakukan misi penyamaran, Ketua Go dan timnya mengungkapkan identitas mereka yang asli kepada para polisi itu ketika berada di dalam mobil. Keesokan harinya, Ketua Go dan timnya memantau bangunan yang menjadi markas para penjahat lewat kedai ayam goreng di seberang jalan. Mereka melakukan pemantauan dari mulai matahari terbit hingga matahari terbenam. Malamnya, Yung Ho melihat Lee Mubai, yakni bos dari kelompok penjahat incaran mereka, masuk ke dalam bangunan itu. Ketua Go dan timnya pun mulai menyusun sebuah rencana. Ketua Go mengatakan agar mereka saja yang bergerak dan tidak perlu meminta bantuan kepada tim lain. Dengan begitu, tim mereka tidak akan dipandang sebelah mata lagi oleh para polisi yang lain. Ketua Go meminta agar timnya tidak bertindak gegabah lagi atau dana pensiun ia beserta timnya akan dihapuskan demi membayar biaya ganti rugi yang mungkin ditimbulkan ketika mereka menjalankan aksinya nanti. Di tengah pembicaraan, Yung Ho melihat seorang pengantar makanan yang dengan mudahnya bisa masuk ke dalam markas para penjahat tersebut. Pemilik kedai ayam goreng memberitahukan jika bangunan di seberang kedainya sering memesan makanan dari tempatnya. Tanpa pikir panjang, mereka berlima langsung ingin melamar pekerjaan di kedai ayam goreng itu agar mereka bisa masuk ke dalam markas para penjahat dengan mudah. Tetapi sayangnya, pemilik itu akan pindah karena usahanya sepi pengunjung. 손님들하고 자기들밖에 없잖아 일주일 내내. 저희가 인수하겠습니다. Anehnya, mereka justru sampai berpikir untuk menggunakan dana dari kepolisian demi membeli kedai ayam goreng tersebut. 밥줘. 밥 안 먹었어. Ketika pulang bekerja, istri Ketua Go menyindir suaminya yang sampai akan memasuki masa pensiun pun tidak kunjung naik pangkat juga. Saat makan bersama putrinya, Ketua Go mendapatkan pelajaran dari sang putri yang baru saja menjadi ketua kelas. Putrinya mengatakan jika seorang ketua harus memiliki kemampuan yang baik dan uang yang banyak. Keesokan harinya, saat mereka berkumpul, tiba-tiba Ketua Go datang dan langsung membeli kedai ayam goreng itu menggunakan dana dari kepolisian. Tak menunggu lama, Ketua Go dan timnya langsung memulai persiapan mereka untuk melakukan penyelidikan. 우리 못 잡으면 다 때려치우고 치킨집 차려야 돼. Saat sedang menyusun laporan, tiba-tiba orang-orang berdatangan mengunjungi tempat mereka. Ketua Go pun kesal karena hal ini berbanding terbalik dengan situasi kedai itu yang sebelumnya sangat sepi pengunjung. Oleh karena itu, Detektif Ma malah menyarankan mereka untuk sekalian saja membuka kedai ayam goreng. Malamnya, para kriminal incaran mereka datang ke tempat itu. Sayang, Ketua Go dan teman-temannya tidak memiliki makanan untuk disajikan. Sebab dari awal, mereka tidak berpikir untuk membuka usaha ayam goreng sungguhan. Hal ini tentu saja akan menimbulkan kecurigaan dari orang-orang melihat kedai ayam goreng yang tidak menjual ayam goreng. 닭집에 닭이 없어? Atas dasar itu, keesokan harinya, Ketua Go benar-benar meminta timnya untuk memasak ayam goreng. Masakan siapa yang paling enak akan menjadi makanan yang nantinya disajikan kepada para pengunjung yang datang. 야, 저건 뭐 백숙이냐? 어? 야, 일부러 이랬냐 이거? 어? 저 누구야? 전데요. Tak diduga, ternyata masakan Detektif Mala yang paling enak. Lantas, ia pun menjadi juru masak mereka. Tak lama, pengunjung datang ke kedai mereka. 완벽한 후라이드였어. 양념치킨 주세요.
Karena pengunjung itu malah memesan ayam bumbu, Ketua Go meminta Ma untuk membuat ayam bumbu sungguhan. 오, 존맛. 대박. Mereka semua begitu senang saat mengetahui jika ayam bumbu buatan Ma benar-benar disukai. Dalam waktu singkat, kelezatan menu masakan mereka diketahui banyak orang yang membuat kedai mereka ramai pengunjung. Orang-orang yang datang benar-benar ramai hingga membuat Ketua Go dan timnya kewalahan. 저 밥 안 먹었어. 진. Saat Ketua Go pulang ke rumah, istrinya sampai kaget melihat sang suami membawakan tas Gucci sungguhan dan bukan hanya tempatnya saja seperti yang terjadi sebelum ini. 잠깐만 기다려. I just can't. 그게 무슨 말이야? 식단이 왜? Beberapa hari kemudian, saking terkenalnya kedai itu, bahkan wartawan datang kepada mereka untuk melakukan kerjasama. Tetapi Ketua Go menolak mentah-mentah tawaran mereka. Sebab tugas utama mereka adalah melakukan penyelidikan sebagai seorang polisi. Suatu malam saat Yung Ho sedang memantau, ia melihat pergerakan dari target mereka. Yung Ho lalu mencoba melaporkan hal ini kepada teman-temannya. Namun tidak ada yang merespon laporannya karena teman-temannya terlalu sibuk menangani para pengunjung. Karena tidak ada tanggapan, Yung Ho memutuskan untuk mengikuti mobil target mereka seorang diri. Sayang, sesampainya di persimpangan jalan, mobil yang ia ikuti bergerak ke dua arah yang berbeda. Yung Ho pun gagal mengikuti targetnya. Karena kesal, Yung Ho langsung datang ke kedai timnya dan mengungkapkan kemarahannya. Sebab, Yung Ho merasa jika hanya ia seorang dirilah yang bekerja. Tentu saja, perkataan itu langsung diprotes oleh teman-temannya yang juga bekerja keras di kedai itu. 에 데이고 칼에 베이고 씨발 얼마나 쓰라린 줄 알아? 아파. Ma bahkan sampai terkena minyak panas. Jae-hun memotong bawang 3 karung dalam 1 hari. Dan Jang harus melayani dan membersihkan 78 meja. 소름 돋아. Mendengar hal itu, Yung Ho sempat terdiam sejenak sebelum akhirnya mengungkapkan keheranannya mengapa kedai itu bisa sangat ramai. 왜 자꾸 장사가 잘 되는데? 씨발 새끼. Agar Ketua Go dan timnya tidak terlalu lelah melayani banyaknya pelanggan yang datang, mereka membuat harga makanannya menjadi sangat mahal dan tidak masuk akal. 13번 갈비 하나. Tetapi anehnya, kedai mereka malah menjadi semakin ramai lagi. Dikarenakan orang-orang yang datang berlagak agar kelihatan mewah dengan makan di tempat ayam goreng yang mahal. Bahkan yang lebih tidak masuk akal lagi, kedai mereka menjadi tujuan wisata bagi turis-turis asal Jepang. Yang janggal adalah, meskipun kedai tersebut begitu ramai, tetapi para kriminal di gedung seberang tidak pernah memesan makanan di tempat mereka. 쥐꼬리만 한 월급에 세금 낼 거 다 내고 있는 주제에 뭘 봐 임마. Di tengah pembicaraan, Yung Ho memberitahu jika sang direktur memanggil mereka ke kantor. Direktur marah kepada Ketua Go dan timnya karena isi laporan mereka hanya berisi tentang penyamaran, dan penyamaran saja. 참복 생닭 50마리 못 들어가. Ketika mereka sedang dimarahi oleh direktur, tiba-tiba masuk pesanan ayam goreng dari gedung seberang ke ponsel Ketua Go. Tanpa pikir panjang, Ketua Go beserta timnya langsung meninggalkan direktur mereka dan bergegas melancarkan aksinya. Mereka langsung menyiapkan pesanannya. Tetapi sialnya, yang memesan ayam goreng itu adalah ibu-ibu yang dilihat oleh detektif Ma lewat jendela sebelum ini. Tak disangka, para penjahat incaran mereka telah pindah dan bangunan itu telah dihuni oleh ibu-ibu tersebut. Tentu saja, hal ini membuat mereka semua begitu kecewa. Nasib Ketua Go dan timnya sungguh sial. Nasib mereka semakin diperparah ketika mereka mengetahui jika wartawan yang sempat ditolak oleh Ketua Go sebelumnya merasa sakit hati dan menyebarkan rumor buruk tentang kedai ayam goreng mereka. Tentu, berita itu membuat tempat mereka menjadi sepi pengunjung. Berita itu juga telah diketahui oleh atasan mereka yang membuat Ketua Go dan teman-temannya dibebas tugaskan dari kepolisian. Di rumah, istri Ketua Go juga ikut memarahinya karena hal ini. Karena Ketua Go telah dibebas tugaskan, sang istri memintanya untuk sekalian saja resign dari kepolisian dan menjadi penjual ayam goreng sungguhan. Sebab risiko Ketua Go menjadi polisi tidak sepadan dengan gaji kecil yang diterimanya. 뻔한 월급에 뭐 다른 모아놓은 돈은 없지만. Ketua Go mengatakan jika ia tidak punya modal lagi. Ketua Go pun meminta maaf kepada istrinya.
Karena ternyata dana pensiunnya telah ia alokasikan untuk membeli kedai ayam goreng itu. 회수 못해보면 이혼이 된다. 내가 뭐 하겠냐? Belakangan hari, diketahuilah bahwa ternyata dikarenakan kedai ayam goreng Ketua Go dan timnya ramai pengunjung, membuat Lee Mu-bai, penjahat incaran mereka, memutuskan untuk pindah dari tempat itu demi kelancaran bisnis narkotika mereka agar tidak diketahui oleh orang-orang. Salah seorang anak buah Lee Mu-bai yang bernama Jung merencanakan sesuatu terhadap kedai Ketua Go. Keesokan harinya, Jung datang menemui Ketua Go dan timnya. 프랜차이즈를 내고 싶다고 말씀드렸습니다. 여기서 그렇게 사기치시면 안 돼요. 다른 데서도 안 되는데 여기선 정말 더 안 돼. 정말 고마운 사람이었구나. 그렇게 생각할 날이 올 거예요. 주방에서 닥치기는 마봉칼이라고 합니다. 네네네. Jung menawarkan uang dalam jumlah besar untuk membeli kedai itu, menjadikannya sebuah waralaba dan membuka cabang di seluruh Korea. Dengan senang hati, Ketua Go dan teman-temannya langsung menerima tawaran itu. Ternyata, Jung dan kelompoknya memproduksi narkoba dalam jumlah besar. Kemudian, mereka meletakkan narkoba itu di dalam ayam dan mendistribusikannya ke kedai-kedai cabang, di mana para karyawan yang bekerja di kedai-kedai itu adalah para pengedar narkoba bawahan Jung. Sayang, Ketua Go dan teman-temannya tidak mengetahui hal ini. Mereka masih menjalankan bisnis ayam goreng itu dengan penuh rasa senang. Sebab, kedai mereka direnovasi menjadi lebih bagus dan penjualan dari usaha itu mulai mengalami peningkatan lagi. Di tempat lain, Lee Mu-bai bertemu dengan salah satu bos kriminal sama seperti dirinya yang bernama Tae Chang. Lee Mu-bai menawarkan kerjasama dengan Tae Chang untuk membuat semua penjualan narkoba di Korea Selatan berada di bawah kendali mereka. Tentu saja tetap dengan kedok menjual ayam goreng. Sebelum lanjut, mengingat nama-nama di film Korea sulit untuk dihafal, saya akan kembali menjelaskan nama-nama karakter yang terlibat di dalam cerita. Di antaranya, ada Ketua Go, detektif wanita yang bernama Jang, pria berkumis berwajah kucil bernama Jung Ho, pria berponi berwajah imut bernama Jae-hun, dan detektif tukang masak bernama Ma. Di sisi penjahat, ada Lee Mu-bai sang bos kriminal, dan Jung anak buahnya yang sempat berpura-pura membeli kedai ayam goreng milik Ketua Go dan timnya. Oke, lanjut. Di restoran cabang, para pengedar narkoba yang menyamar menjadi karyawan terlihat malas-malasan dalam melakukan pekerjaan mereka. Tak hanya itu, bahkan mereka sering kali melakukan keributan di depan para pelanggan. Tentu saja hal ini membuat para pelanggan kabur. Dalam waktu singkat, kabar ini menyebar dan membuat nama kedai ayam goreng Ketua Go tercoreng. Karena hal itu, Ketua Go dan teman-temannya melakukan penyelidikan. Hasil dari penyelidikan itu mengungkapkan bahwa jumlah pesanan di kedai mengalami penurunan. Namun, jumlah pesanan lewat delivery mengalami peningkatan yang tidak masuk akal. Dan yang lebih anehnya lagi, pesanan itu langsung dibuang oleh para pembeli sebelum mereka memakannya. Sebelum dibuang, mereka mengambil sesuatu dari dalam plastik itu. Keesokan harinya, Ketua Go dan Jung Ho pergi ke tempat para pembeli secara langsung. Di sini, mereka menemukan fakta bahwa para pelanggan yang memesan ayam goreng tersebut adalah para pengkonsumsi narkoba. Kemudian, Jang dan Jae-hun melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengumpulkan barang bukti. Di sisi lain, detektif Ma juga melakukan penyelidikan ke restoran cabang seorang diri. 이게 뭐 하는 짓들이야? 这一日的，你别看他从店来的。我就没见过这么磕碜的。那瞧，总店。 Sayangnya, penyamaran Ma diketahui dan ia pun dihajar sampai babak belur. Lewat tanda pengenal detektif Ma, Lee Mu-bai sang gembong narkoba pun mengetahui jika para pemilik ayam goreng itu adalah seorang polisi. Lantas, Lee Mu-bai langsung menghajar Jung anak buahnya yang ia anggap tidak becus dalam memilih mitra kerja. Merasa bisnis narkobanya mulai terancam, Lee Mu-bai berniat mengkhianati Tae Chang dan membawa semua narkoba miliknya dan juga Tae Chang untuk dirinya sendiri. Tak lupa, ia meminta anak buahnya untuk menyandra detektif Ma. Saat di kedai, Jae-hun dengan wajah tak berdosanya malah mengkonsumsi narkoba yang mereka temukan. Setelah mengetahui semua yang terjadi, mereka berencana untuk menangkap Lee Mu-bai dan juga Tae Chang. Sebagai langkah awal, Ketua Go dan teman-temannya pergi mendatangi markas Jung yang sebelum ini berpura-pura menawarkan kerjasama kepada mereka. Sesampainya di lokasi, ternyata Jung sudah tak lagi berada di sana. Tak lama berselang, para kriminal menghubungi mereka dan memperlihatkan detektif Ma yang sedang ditangkap.
Jang melacak lokasi ponsel Ma dan mereka pun langsung bergegas pergi ke TKP. 어디로 들어가는 거야 이게 진짜. 출발해. 출발. Di tempat lain, salah satu anak buah Lim Mobay disergap oleh ketua Choi dan timnya. 야 바빠 다음에 와. Tetapi sayangnya, hanya dalam waktu singkat, ketua Choi beserta timnya berhasil dikalahkan. Untungnya, ketika para anak buah Lim Mobay pergi, mobil yang mereka kendarai malah tertabrak oleh sebuah bus. Scene berlanjut ke tempat detektif Ma ditangkap. Tak disangka, Ma dulunya adalah seorang tentara yang sangat tangguh. 죽을까봐 그런 게 아니라 죽일까봐 그러지. 전 특별 전형 아니냐고 물어봐 사람들이. Ia berhasil mengalahkan semua anak buah Lim Mobay yang berada di sana dalam waktu singkat. Ternyata, Ma juga dulunya adalah seorang juara nasional judo. Detektif Ma menaiki sebuah mobil box agar bisa pergi ke lokasi Lim Mobay dan Tae-chang akan melakukan transaksi narkoba. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk menangkap dua penjahat besar sekaligus, Ma menghubungi teman-temannya dan meminta mereka datang ke tempat itu. Sambil menunggu teman-temannya datang, Ma menyalakan suara sirine polisi lewat ponselnya yang membuat kelompok Lim Mobay beserta Tae-chang saling menaruh curiga ke satu sama lain. Perkelahian pun terjadi di antara dua kelompok itu. Sesuai rencana, Lim Mobay menghajar Tae-chang hingga sekarat. Tak lama, Ketua Go beserta timnya pun sampai di lokasi. Ketua Go mengirimkan foto Lim Mobay kepada Ketua Choi untuk meminta bantuan kepada para polisi. Lim Mobay terlihat meremehkan kehadiran Ketua Go dan teman-temannya yang hanya berjumlah 5 orang. 네 말이야? 5마리다 이 씹새야. Lalu pertarungan pun terjadi di antara Ketua Go dan teman-temannya melawan para anak buah Lim Mobay. Di sini baru diketahui sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata, Detektif Yung Ho dulunya adalah tentara khusus Angkatan Laut. Detektif Jang merupakan juara bela diri Muay Thai. 공박이 아니다. 장박으로 불려. Jae-hoon yang masih dalam pengaruh narkoba itu ternyata dulunya adalah seorang atlet baseball. Jae-hoon memiliki fisik yang begitu tangguh karena kabarnya tim baseball di Korea memiliki latihan yang sangat berat. Dan yang terakhir yakni Ketua Go yang ternyata dijuluki sebagai sang zombie oleh para polisi. Sebab ia sudah 20 tahun menangani kasus kriminal skala besar, pernah mengalami 12 kali tikaman dan masih hidup hingga saat ini. Tak disangka, jika tim yang dipimpin oleh Ketua Go ternyata berisikan para monster. Selesai mengajar orang-orang tadi, Ketua Go langsung mengejar Lim Mobay yang hendak melarikan diri. Sayangnya, Ketua Go dihalangi oleh seorang wanita yang merupakan tangan kanan Lim Mobay. Tentu saja, Ketua Go kewalahan menghadapi wanita itu karena ia sudah kelelahan melawan para anak buah Lim Mobay. Untung saja, ada Detektif Ma yang datang membantunya. Namun sayangnya, Ma juga tidak bisa berbuat banyak karena lawannya adalah seorang wanita. Nasib baik, Detektif Jang datang dan menghajar wanita itu. Jang merasa sangat kesal karena Ma, orang yang sebenarnya sangat ia cintai, dihajar oleh wanita tersebut. Setelah melewati pertarungan sengit, Jang pun berhasil mengalahkan wanita itu. Di tempat lain, Lim Mobay ternyata sudah berada di sebuah kapal untuk melarikan diri. Tak disangka, tiba-tiba Ketua Go sudah berada di kapal itu juga. Perkelahian pun tidak terhindarkan lagi antara mereka berdua. Perkelahian antara Ketua Go melawan Lim Mobay berlangsung begitu sengit. Meskipun Ketua Go telah menderita luka-luka akibat semua perkelahian yang ia lewati sebelum ini, tetapi pada akhirnya ia berhasil mengalahkan Lim Mobay. Sesampainya para polisi yang dipimpin oleh Ketua Choi di tempat itu, kita pun diperlihatkan adegan yang cukup keren.
di mana Ketua Go beserta timnya dengan begitu santai duduk di kursi dengan para kriminal yang sudah berhasil mereka tangkap. Atas aksi heroik yang mereka lakukan itu, Ketua Go beserta teman-temannya yang sebelum ini telah dibebas tugaskan, kini telah kembali ke kepolisian dan menerima kenaikan pangkat secara bersamaan. 바로 뒤로 돌아. Lalu film pun berakhir. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan alur cerita film kita kali ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dalam proses penceritaan saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.